Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, taruh nama dia Politeknik Imigrasi Angkatan 25, nama Rangga Ajandi Bangsawan, NRT 2022.2618.101, Prodi Hukum Keimigrasian C. Izin di sini saya akan menjelaskan terkait wacana negara Indonesia untuk menampung pengungsi dari negara Palestina dengan alasan antara kemanusiaan dengan tata kelola keimigrasian kita. Jadi di Indonesia ini pemerintah itu memiliki wacana untuk menampung pengungsi dari Palestina. Alasannya apa? Alasannya adalah pengungsi ini merupakan langkah yang syarat dengan makna kemanusiaan dan solidaritas politik luar negeri. Terlebih Indonesia ini juga menganut sistem menerima pengungsi dengan alasan kemanusiaan, dan juga sistem non-refoulement yang tidak bisa mengeluarkan mereka untuk dikembalikan ke negara konflik. Nah, salah satunya adalah negara Palestina ini. Jadi di tengah penderitaan rakyat Palestina ini yang diakibatkan oleh konflik yang berkepanjangan, sangat diperlukan dukungan berupa moral dan kemanusiaan dari negara-negara sahabat yang menjadi penyemangat bagi mereka. Akan tetapi dalam niat baik itu, Indonesia sebagai negara yang menerima pengungsi, mereka memiliki sejumlah persoalan yang perlu ditinjau dari sisi hukum dan keimigrasian agar kebijakan ini tetap berada dalam koridor konstitusional serta administratif yang tertib. Kita akan membahas secara hukum. Indonesia itu memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan siapa yang dapat masuk serta tinggal di dalam wilayahnya. Akan tetapi, Indonesia itu belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967, dua instrumen internasional yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengungsi. Akibatnya, status pengungsi itu tidak secara otomatis diakui dalam sistem hukum nasional. Nah, Indonesia ini sebagai gantinya, pemerintah mengatur mekanisme penanganan pengungsi melalui Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam konteks ini, pengungsi yang datang ke Indonesia itu tidak dianggap sebagai imigran, melainkan sebagai individu yang memerlukan tempat tinggal sementara, dan akhirnya mereka diberikan izin tinggal dengan alasan atas dasar kemanusiaan. Jadi apabila pemerintah benar-benar merealisasikan wacana untuk menampung pengungsi Palestina, langkah itu harus melalui mekanisme keimigrasian yang jelas. Otoritas imigrasi perlu menyiapkan jalur masuk kemanusiaan atau humanitarian entry permit, prosedur verifikasi identitas, serta koordinasi erat dengan UNHCR untuk menentukan status serta penempatan pengungsi. Jadi takutnya apabila tanpa tata kelola yang baik, kebijakan kemanusiaan ini berisiko akan menimbulkan persoalan yang baru seperti penyalahgunaan status pengungsi, pelanggaran izin tinggal, hingga potensi masalah sosial di daerah penampungan. Kita beralih ke perspektif sosial. Keberadaan pengungsi ini yang tidak memiliki izin kerja resmi itu bisa menimbulkan ketergantungan ekonomi pada bantuan internasional atau pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan adanya dukungan logistik, pengawasan, serta program pemberdayaan berbasis kemanusiaan agar pengungsi itu dapat hidup dengan martabat tanpa menimbulkan ketegangan sosial dengan masyarakat lokal. Jadi meski demikian, langkah ini juga membawa nilai strategis bagi Indonesia, dikarenakan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, serta pendukung kuat perjuangan kemerdekaan Palestina yang notabene mereka juga merupakan mayoritas populasinya diisi dengan beragama muslim. Keterlibatan Indonesia dalam memberikan perlindungan kemanusiaan dapat memperkuat posisi diplomatik di kancah internasional. Ini juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada akhirnya, kebijakan menampung pengungsi Palestina itu tidak sekadar soal kemanusiaan saja, jadi melainkan merupakan ujian bagi sistem keimigrasian Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menangani isu global yang kompleks. Solidaritas ini perlu berjalan seiring dengan ketertiban hukum. Indonesia perlu memastikan bahwa niat baik itu untuk membantu sehingga tidak berubah menjadi beban administratif dan sosial, melainkan menjadi bukti nyata bahwa kemanusiaan dan kedaulatan dapat berjalan beriringan. Sekian opini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.